Shalom, saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan, Bakti Wanita Advent di Balikpapan dan sekitarnya. Saya mengucapkan salam jumpa dari jauh untuk semua sahabat-sahabatku tercinta. Sudah lama kita tidak jumpa, tapi saat ini saya diberikan kesempatan atas undangan sahabat saya Yola untuk memberikan sedikit testimoni, ya, pengalaman selama kita menghadapi krisis di atas muka bumi ini. Baik, apa kabar semuanya? Tentu saja sehat-sehat. Saya melihat banyak sekali aktivitas Bakti Wanita Advent di Balikpapan. Saya sangat berbangga dan berbahagia karena Bakti Wanita Advent di sana banyak sekali kegiatannya. Sangat luar biasa, puji Tuhan. Sejak saya di Uni bersama-sama dengan ibu-ibu di seluruh Uni Barat ini, sampai saat ini saya melihat begitu banyak aktivitas pelayanan yang sudah diberikan, yang sudah diadakan oleh Bakti Wanita Advent di Balikpapan. Pada sore hari ini saya rindu untuk membagikan sedikit pengalaman yang kita hadapi bersama mungkin selama COVID-19 pada saat ini. Kita menyadari bahwa kita hidup di akhir zaman. Krisis demi krisis akan kita alami. Firman Tuhan sudah mengatakan itu. Tetapi ada 3 hal penting yang harus kita lakukan untuk menyediakan diri lebih dekat dengan Tuhan dan menantikan kedatangannya yang kedua kali. Yang pertama adalah prayer, berdoa. Bapak, saudara-saudariku sekalian, berdoa itu biasanya kita lakukan pada saat kita sangat susah, ya. Terkadang kita lupa berdoa kalau hidup kita serba hebat, kalau hidup kita serba ada. Tetapi pada saat genting, saat krisis seperti saat ini, kita lebih rindu untuk berbicara dengan Tuhan. Saya mengalami hal yang sama, ya. Di saat-saat seperti ini lockdown, di saat-saat seperti ini kita tidak bisa kemana-mana. Walaupun mungkin serba ada di dalam rumah, tapi kita tinggal di rumah. Di saat inilah kita lebih dekat kepada Tuhan, berdoa lebih banyak. Tapi yang saya rindukan adalah berdoa bukan untuk saya. Tapi ayat yang sangat saya ingin bacakan pada siang ini adalah Mazmur 63. Mazmur Daud. Ini adalah contoh yang diberikan Raja Daud bagi kita untuk berdoa, mengagungkan nama Tuhan. Kita memberikan pujian kepada Tuhan. Kita memberikan adoration kepada Tuhan. Pujaan kepada Tuhan. Mari kita baca. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Saudaraku, Raja Daud berkata, rindu kepadamu Tuhanku. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat yang kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Ini adalah pujian kepada Tuhan oleh Raja Daud. Itulah contoh yang patut kita lakukan dalam doa setiap saat. Memuji Tuhan, ya. Puja Dia. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Mestinya dalam susah dan senang kita memuji nama Tuhan. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, pada malam hari, saya ingin memberikan kesaksian sedikit. Terkadang kita susah tidur, banyak kecemasan, worry yang kita pikirkan. Saya pikirkan, aduh bagaimana anak cucu saya yang jauh, bagaimana anak mantu saya bekerja di hospital, melayani pasien yang terkena corona. Saya terkadang worry. Itulah ibu, ya, sebagai ibu. Tapi ini di tempat tidurku dia bilang,
Di tempat tidurku aku merenungkan Engkau, Tuhanku. Renungkan Tuhan bagaimana kebaikannya. Sungguh Engkau menjadi pertolonganku. He is our refuge. Tuhan sajalah yang menjadi pertolonganku. Sepanjang lockdown ini, di SSD juga melakukan Zoom internet. Jadi setiap Sabat ada Zoom internet. Jadi seluruh misioneri yang berada di daerah SSD, ada yang dari Pakistan, Bangladesh, orang Korea, orang Amerika, Kanada, di seluruh SSD melakukan Zoom dan memberikan kesaksian yang hampir sama dengan saya. Worry, you see? Walaupun kita pun sebagai pengerja merasakan anxious, khawatir. Sebab ada anak yang di Amerika tidak bisa ketemu, ada anak yang di Kanada, di mana-mana di seluruh dunia tidak bisa ketemu. Itulah hal-hal yang kita alami selama COVID-19 ini. Kita mempunyai satu hal yang merasa keterbatasan, limitation, ya. Sedangkan suami istri terkadang tak mau lagi bersentuhan kalau apa? Kalau dengar batuk. Kalau Pak Lubis batuk, saya takut dekat dengan dia. Karena apa? Limit ya, kita takut, kita merasa khawatir. Jangan-jangan ini sudah kena corona. Ibu-ibuku sekalian yang tercinta, corona ini sudah menjadi satu hal yang menakutkan. Dan corona ini sudah membuat gaya hidup kita berubah. Kalau biasanya kita mungkin pergi ke salon, ya, tak bisa lagi sekarang, takut. Kalau biasanya kita pergi shopping ke mall, tidak bisa, khawatir, takut bertemu dengan orang-orang, ya, harus memakai masker. Itulah hal-hal yang kita hadapi pada saat ini. Tetapi anjuran pertama yang kita pelajari pada sore hari ini adalah pray. Kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dia yang memberikan kepada kita kekuatan. Ada lagi sepertinya masa depan kita mungkin terasa suram, ya. Kita merasa bahwa aduh, apa yang akan terjadi dengan anak-anak saya sekarang tidak sekolah, anak-anak saya sekarang di rumah saja. Kekhawatiran, khawatir. Tapi janji Tuhan melalui ayat ini kita memberikan apa? Pujian. Jangan terlalu banyak khawatir. Berikan ucapan syukur atas semua yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Oke, yang nomor 2, Bible, Alkitab. Kita harus mensyukuri akan apa yang terjadi saat ini. Kita mempunyai banyak waktu, ya. Tadi pagi kami baru mengadakan juga Zoom keluarga. Anak saya satu di Maryland, satu di Orlando. Kami mengadakan Zoom keluarga setiap hari Sabat. Menyucikan hari Sabat walaupun saling berjauhan. Karena mereka memberikan kesaksian juga yang sangat luar biasa. Banyak sekali kesaksian. Cucu saya memberikan kesaksian pada suatu kali dia mau pergi ke temannya, tapi mamanya bilang, no, stay home, lockdown, okay? And then dia tidak pergi. Sebetulnya kalau dia pergi, dia akan mengalami hal yang tragis. Karena orang tua dari sahabatnya ini mengalami sakit positif corona. Jadi hal-hal seperti ini Tuhan memberikan perlindungan kepada cucu kami. Dan hal-hal lain lagi yang mereka ceritakan dalam kesaksian mereka. Jadi nomor 2 ini adalah belajar Alkitab. Read your Bible. Saya katakan kepada cucu-cucu, read your Bible every day. Kalau lagi sibuk, sometimes tidak ada waktu. Tapi saat ini waktu banyak di rumah. Gunakan waktu untuk belajar firman Tuhan. Oke? Yang nomor 3 adalah service. Doing something for others. Membagikan apa yang ada pada saudara-saudara. Kemarin saya turun ke bawah melihat sungguh luar biasa. Seseorang mungkin yang kaya, dia membagi-bagikan makanan di depan jalan raya di
depan, membagi-bagikan untuk orang-orang yang miskin. Saya tersentak, saya terharu bagaimana kita umat-umat Tuhan harus juga memberikan servis pelayanan kepada mereka yang kekurangan. Tapi saya yakin Bakti Wanita Advent di Balikpapan melakukan hal yang luar biasa. Saya bisa melihat pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Bakti Wanita Advent memberikan kepada kita apa? Semangat. Karena kalau kita melayani, kita akan bertumbuh, we are growing. Secara iman kita akan dikuatkan melayani orang yang susah. Ada satu kesaksian yang saya ingin bagikan waktu kami ke Bangladesh dengan Yola dan suami. Saya salut kepada keluarga ini membagikan, bukannya memuji, tetapi saya salut karena mereka membagikan apa yang berkat Tuhan berikan kepada mereka untuk melayani di Bangladesh. Bapak Ibu sekalian, kami pergi di tempat yang jauh dari kota. Kami pergi melalui sungai yang besar dan orang-orang berkata bahwa terkadang ada krokodil yang datang di sungai itu. Jadi kami pun wow, tapi puji Tuhan, kami melayani Bangladesh ya, jauh dari kota keramaian, tapi banyak jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan di sana. Kami pun sesungguhnya mempunyai rencana untuk KKR bulan lalu di Davao bersama keluarga Butar-Butar. Tetapi sayang karena corona, tiket sudah dibeli cancel. Mudah-mudahan akan terjadi di waktu-waktu mendatang. Ada lagi KKR kami di Rerer, di kampung halaman kami. Sebetulnya minggu ini kami harus berada di sana. KKR keluarga. Anak saya dari GC akan datang membawa budgetnya dan kami sekeluarga akan melakukan KKR di Rerer. Batal, ibu-ibu sekalian. Tapi hal-hal ini kita syukuri ya. Kalaupun belum terjadi saat ini, mudah-mudahan bulan Oktober akan terrealisasi. Jadi 3 hal ini yang saya ingin bagikan kepada ibu-ibu Bakti Wanita Advent. Yang pertama adalah prayer, doa. Oke? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Adoration, memuja nama Tuhan. Nomor 2, firman Tuhan. Kita menjadikan firman ini sebagai sahabat kita. Good relationship with God. Membuat good relation dengan Tuhan kita. Seolah-olah dia adalah sahabat kita. Kita memuji dia dan membaca firman. Dan yang ketiga adalah serving others. Ya, kita membuat pelayanan dimanapun Tuhan panggil kita melayani, sehingga pertumbuhan kerohanian kita akan lebih baik lagi. Kita growing secara rohani, growing iman kita ditumbuhkan, sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Ibu-ibuku sekalian, melihat hal-hal tanda-tanda zaman yang sudah terjadi saat ini, kita itu sudah hidup di akhir zaman. Jesus is coming soon. Biarlah kita selalu siap. Kita tidak tahu kapan dia akan datang, tapi yang pasti dia akan datang segera. Semoga kita tetap setia. Semoga kita tetap sedia akan menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Doa saya untuk semua Bakti Wanita Advent di Balikpapan dan Uni Barat semuanya, semoga kita tetap setia hingga Maranatha, Tuhan datang, kita dapat bertumbuh di dalam kerajaan surga. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.